Ada satu doa yang diulang-ulang oleh imam pada malam hari itu. Saya sampai hafal doa itu karena diulang-ulang oleh imam. Dengan tawaduknya dia memohon kepada Allah, Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kazib, wa a'yunana minal khiyanah, birahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu yang diminta oleh imam di Masjidin Nabawi, masjidnya Rasulullah. Dia membaca doa, Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkanlah amal-amal ibadah kami dari riya, ya Allah. Bersihkan puasa kami dari riya, bersihkan salat tarawih kami dari riya, bersihkan sedekah kami dari riya, bersihkan baca Quran kami dari riya, bersihkan seluruh amal-amal ibadah kami dari riya. Meminta dan memohon kepada Allah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Meminta kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat-salat kami. Wa siyamana wa qiyamana, dan terimalah puasa kami. Terimalah salat tarawih kami. Wa ruku'ana wa sujudana, terimalah ruku, sujud dan seluruh amal ibadah kami. Kita minta dan mohon kepada Allah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa tammim taksirana ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terkadang kita suka menganggap bahwa ibadah kita sudah sempurna menurut kita, padahal belum tentu menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita suka menganggap bahwa puasa yang kita kerjakan sudah benar menurut kita, karena kita mampu menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore. Kita tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Kita anggap puasa kita sudah sempurna menurut kita. Kita anggap puasa kita sudah benar menurut kita, padahal belum tentu menurut Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, nanti akan terjadi satu masa pada umatku, katanya, di mana pada masa itu umatku banyak yang berpuasa di bulan Ramadan, tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas. Kata Rasulullah, berapa banyak nanti daripada umatku yang berpuasa dia di bulan Ramadan, tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sorenya, dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata puasa yang dia kerjakan laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas, tidak dia dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Wa tammim taksirana ya Allah, manakala ada kesalahan dan ketidaksempurnaan ibadah puasa kami, Engkau zat yang maha sempurna, maafkan dan sempurnakan kekurangan kami, insya Allah. Terkadang kita anggap sholat kita juga sempurna menurut kita. Kita anggap ibadah sholat kita sudah benar menurut kita. Mungkin secara zahirnya benar, Fatihah yang kita baca sudah benar, ruku kita sudah benar, sujud kita sudah benar, secara zahir mungkin sudah benar, tapi belum tentu secara batin. Maaf, bisa jadi dalam sholat kita ada ujub di dalamnya, ada riya di dalamnya, ada sombong di dalamnya, sehingga rusak amal ibadah kita. Subhanallah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu, kurang lebih 4-5 hari yang lalu, saya baru kembali dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah umrah. Sempat mendapatkan salat tarawih di Masjid Nabawi,
Ternyata di dalam Masjid Nabawi dan di Mekah Al-Mukarramah, ketika melaksanakan sholat tarawih kemudian dilanjutkan dengan sholat witir dari sejak malam pertama, ternyata di Mekah dan di Madinah sudah dibacakan doa kunut ketika melaksanakan sholat witir. Kalau kita biasanya di malam yang ke-16 kita membaca doa kunut di dalam witir kita, tapi di Madinah tidak, di Mekah tidak, dari awal sudah dibaca itu doa kunut. Dan doa kunut yang dia baca itu berbeda dengan kita, agak sedikit panjang karena ditambah dengan doa-doa yang lainnya. Kalau kita dari sejak dulu sampai sekarang ini doa kunut kita ya itu saja udah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Itu yang kita baca. Tapi tidak di sana. Ketika di sana kita dengar, Masya Allah, imam waktu di Madinah Al-Munawwarah, imam itu sholatnya persis di tempat Rasulullah mengimani sholat pada zamannya, di mihrabnya Nabi Muhammad. Kemudian mereka membaca, imam itu membaca doa kunut dengan doa yang panjang. Ada satu doa yang diulang-ulang oleh imam pada malam hari itu. Saya sampai hafal doa itu karena diulang-ulang oleh imam. Dengan tawaduknya dia memohon kepada Allah, Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kazib, wa a'yunana minal khiyanah, birahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu yang diminta oleh imam di Masjidin Nabawi, masjidnya Rasulullah. Dia membaca doa, Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkanlah amal-amal ibadah kami dari riya, ya Allah. Bersihkan puasa kami dari riya, bersihkan salat tarawih kami dari riya, bersihkan sedekah kami dari riya, bersihkan baca Quran kami dari riya, bersihkan seluruh amal-amal ibadah kami dari riya. Wa tammim taksirona, ya Allah. Apabila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan ibadah kami, mohon maafkan ya Allah, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi disampaikan kita bahwa tema kita pada saat ini adalah Ramadan, pelajaran Ramadan dalam hidup dan kehidupan kita. Maaf saudara, sudah 14 malam kita, 13 hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Satu pertanyaan singkat untuk kita, pelajaran apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil daripada pelaksanaan Ramadan? Ini sudah perjalanan hampir setengah daripada Ramadan. Adakah pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik untuk kita jalani kehidupan kita untuk masa yang akan datang? Kalau seandainya Ramadan hanya sekedar ritual ibadah, selesai berbuka, selesai sudah, tidak makan, tidak minum, hanya itu yang kita dapatkan, alangkah ruginya kita kalau seandainya seperti itu saudara. Kita akan termasuk menjadi manusia-manusia yang dikategorikan sebagai manusia yang hina di hadapan Allah. Kita akan termasuk menjadi manusia-manusia yang rugi di hadapan Allah. Kata Nabi Muhammad, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfira lahu. Alangkah hinanya seseorang, alangkah ruginya seseorang apabila telah datang kepada dia bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, dia tidak mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah karena dia tidak manfaatkan ini Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak isi Ramadan dengan meningkatkan amal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Dia tidak manfaatkan Ramadan untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Kalau seandainya hanya seperti itu, kata Nabi Muhammad, rohima anfu rajulin, alangkah hinanya seseorang, alangkah ruginya seseorang di hadapan Allah apabila telah datang bulan Ramadan tapi dia tidak manfaatkan untuk meningkatkan amal kebaikan dia di hadapan Allah. Saudara, Ramadan laksana sebuah madrasah, sebuah sekolah untuk kita. Terlalu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam pendidikan Ramadan. 1 bulan penuh kita dididik oleh Ramadan. 1 bulan penuh kita dibina dan digembleng oleh Ramadan.
Apa yang bisa kita ambil daripada pelajaran-pelajaran Ramadan? Maaf, dari sekian banyak pelajaran, saya hanya ingin mengambil 2 daripada kesempatan yang singkat ini, saudara. Yang pertama, tadi siang kita diajarkan oleh Ramadan, betapa tidak enaknya lapar, saudara. Betapa tidak enaknya haus. Kita sudah merasakan lapar, kita sudah merasakan haus. Ternyata lapar itu tidak enak, ternyata haus itu tidak enak. Tapi lapar yang kita rasakan hanya sebentar, haus yang kita rasakan hanya sebentar. Dari pagi hingga sore selesai sudah. Lapar kita pun hilang, haus pun lenyap, saudara. Ternyata haus dan lapar yang kita rasakan hanya sebentar. Dari subuh sampai maghrib selesai sudah. Kita belajar betapa tidak enaknya lapar dan haus diajarkan kita oleh Ramadan. Kalau lapar kita sudah rasakan betapa tidak enaknya lapar, betapa tidak enaknya haus. Betapa bagaimana dengan saudara-saudara kita, saudara. Terlalu banyak mereka yang mungkin laparnya bukan hanya dari pagi sampai sore, laparnya bukan hanya dari subuh sampai maghrib. Terkadang mungkin bisa sehari 2 hari mereka tidak makan. Dia mendapatkan kelaparan dan kehausan yang luar biasa. Ramadan mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Kita termasuk gagal dalam Ramadan, saudara. Walaupun Ramadan kita begitu luar biasa, bahkan bukan hanya sekedar Ramadan, kita juga mengikuti ittiba' ala Rasul, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Bukan hanya Ramadan kita berpuasa, Senin, Kamis kita berpuasa, bahkan Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 pun kita berpuasa. Tapi ternyata puasa yang kita laksanakan dan kita kerjakan tidak menumbuhkan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berarti Ramadan, puasa yang kita kerjakan hanya sebuah ritual, tidak membuahkan hasil yang baik dan sempurna untuk kita, saudara. Ramadan mengajarkan kepada kita agar menjadi orang-orang yang peduli, menjadi orang yang punya perhatian kepada orang yang tidak mampu. Maaf saudara, ketika Allah menciptakan surga, ketika pertama kali Allah menciptakan surga, lamma khalaqallahul jannah, ketika pertama kali Allah menciptakan surga, jadi surga. Ketika surga itu jadi, faqalatil jannah, kemudian surga bertanya kepada Allah. Surga bertanya kepada Allah, apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Wahai Allah, engkau jadikan aku menjadi surga. Buat siapakah surga ini? Subhanallah. Surga bertanya kepada Allah, ya Rabbi, lima khalaqtani. Untuk siapakah engkau menjadikan aku menjadi surga? Apa jawaban Allah kepada surga? Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah pun menjawab, likulli sakhiyin wa taqiyyin, aku jadikan engkau surga adalah untuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu, wa taqiyyin, dan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika lama khalaqallahu nar, ketika Allah menciptakan neraka, jadi itu neraka, faqalatin nar, kemudian neraka pun berkata kepada Allah, apa kata neraka? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, engkau jadikan aku menjadi neraka. Buat siapakah neraka ini? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah mengatakan, likulli bakhilin wal mutakabbirin, aku jadikan neraka untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak pernah peduli kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu, wa mutakabbirin, dan aku jadikan untuk orang-orang yang sombong, kata Allah. Pintu surga tertutup bagi orang-orang yang tidak pernah peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik langit 1, 2, 3, tembus ke langit yang ke-7, bahkan ke Sidratul Muntaha. Bahkan Rasulullah diperlihatkan surga. Ketika Rasulullah melihat surga, ra'aitu maktuban ala babil jannah, agak terkejutlah Nabi Muhammad. Ternyata di pintu surga ada satu tulisan besar di dalam pintu surga itu, saudara.
Apa tulisannya itu? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Ada tulisan besar di pintu surga bahwa surga itu diharamkan buat orang-orang yang bakhil, buat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan surga diharamkan buat orang-orang yang mengadu domba. Ramadan yang pertama mengajarkan kita agar menjadi manusia yang peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, insya Allah. Yang kedua, terakhir, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita menjadikan manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 hari saudara, 1 bulan kita dididik oleh Ramadan untuk menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rasa takut ini kepada Allah ada di dalam diri kita, maka insya Allah, maaf, bukan hanya menjadi manusia yang sempurna, kita akan menjadi manusia yang paripurna. Diajarkan kita oleh Ramadan untuk menjadi manusia yang takut kepada Allah. Maaf, siang tadi misalnya, andai kata saja tadi di siang hari, kalau saja kita mau bawa makanan, minuman yang ada di rumah kita, masuk kita ke dalam kamar, kita kunci kamar kita, istri tidak melihat kita, suami tidak melihat kita, anak-anak tidak melihat kita, kita masuk ke dalam kamar, kita bawa makanan, kita bawa minuman, kita bawa buah-buahan dan lain sebagainya, kita kunci di siang hari. Andai kata kita makan pada saat itu, bisa saudara. Andai kata kita minum pada saat itu, bisa. Karena makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam kamar kita, makanan yang halal, minuman yang halal, bahkan tidak ada satupun orang yang melihat. Jangankan orang lain, istri tidak melihat, suami tidak melihat, anak-anak kita tidak melihat. Andai kata saja siang tadi kita makan di kamar kita, kemungkinan besar bisa kita lakukan. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Padahal makanan itu halal, padahal minuman itu halal, padahal tidak ada satupun orang yang melihatnya. Satu jawabannya, karena kita takut kepada Allah. Kalau rasa takut ini ada di dalam diri kita, saudara, saya yakin, seyakin-yakinnya, maaf, beribu maaf, saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau rasa takut ini ada di dalam diri kita, tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan ada seorang anak yang berani membentak-bentak mamahnya. Tidak ada seorang anak yang berani menyakiti perasaan hati kedua orang tuanya kalau anak itu punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang istri yang berani berkhianat kepada suaminya kalau seandainya Ramadannya benar, tumbuh rasa takut di dalam dirinya, maka insya Allah dia tidak akan berani mengkhianati suaminya. Tidak akan ada seorang suami yang zalim kepada istrinya, zalim kepada anaknya kalau ada rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada pedagang yang berani curang di dalam dagangannya, curang dalam timbangannya kalau dia ada rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai yang berani memutarbalikkan ayat, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kalau seandainya di dalam diri mereka ada rasa takut kepada Allah. Yakin, seyakin-yakinnya saya, tidak akan ada orang yang berani korupsi kalau seandainya mereka punya rasa takut kepada Allah. Bahkan tidak ada satupun pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang mengkhianati rakyatnya, kalau seandainya para pemimpin itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan saudara masih ada waktu untuk kita. Pertengahan Ramadan, kita masih ada separuh daripada bulan Ramadan. Mari jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini, jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Karena tidak menutup kemungkinan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Masih ingat kita kemarin
Ramadan yang lalu masih ada kawan dan teman kita yang tarawih bareng bersama kita. Masih ada mama dan papa kita yang sahur bareng bersama kita. Masih ada saudara kita yang berpuasa bareng sama kita. Tapi saat ini mereka tidak ada karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tarawih lagi, mereka tidak berpuasa lagi, mereka tidak sahur lagi karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang kepada kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang sangat luar biasa nilainya. Andai kata saja Bapak Ibu tahu kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini, pasti akan minta kepada Allah. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau saja umatku tahu kelebihan yang ada di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, niscaya mereka akan minta kepada Allah kalau bisa dalam satu tahun ini isinya hanya Ramadan saja, saudara. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna kepada kita sehingga bisa menyelesaikan Ramadan sampai dengan selesai dengan sebaik-baiknya. Keluar daripada Ramadan kita mendapatkan satu janji dari Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman karena Allah, ikhlas karena Allah, maka keluar dari Ramadan diampuni segala dosa-dosa kesalahannya yang terdahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.